Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang update data profil, baik itu username dan password, dengan ID login, ID yang login session. Adapun data yang akan saya gunakan, database learning dengan satu tabel, itu isinya ada ID, username dan password. Datanya sudah saya isi, ID-nya ID 1, username dengan admin 123, password 12344. Baiklah, yang pertama akan saya lakukan, di sini sudah terdapat kode igniter 3 yang sudah saya setting di config semuanya. Mungkin untuk config bisa dilihat di Google, banyak. Yang pertama kita masuk ke controller. Kita buat 3 file: controller, model, dan view. Di controller, di sini saya mengeset construct, function construct. Pertama, ngeload model kita ambil dari sini, file model ini. Yang kedua, karena saya tidak memiliki sistem login, jadi saya set. Jadi fungsi construct ini akan dipanggil secara otomatis saat pertama kali mengeload halaman. Jadi session ini akan mengeset ID dengan ID 1. Tapi kalau kalian udah punya sistem loginnya, ini bisa dihapus. Jadi tinggal ini set data ID-nya. Pertama, kita buat fungsi index untuk ngambil detail perusahaan. Setelah itu kita buat variable ID yang di dalamnya terdapat session user data ID. Setelah itu di data ID, kita buat variable array dengan nama detail dengan mengambil model detail, get detail berdasarkan ID nih, get detail berdasarkan ID. Setelah itu tampilkan secara row array, row dalam bentuk array. Data ini kita masukkan ke view. Oke, kita simpan. Setelah itu kita buat get data. Nah, ini ID yang kita passing dari sini. Dari sini kita passing ke sini. Kita buat variable detail yang di dalamnya yaitu query mengambil semua dari tabel user di mana ID-nya sama dengan ID ini. Setelah itu kita return. Kita simpan. Nah, di sini saya membuat form biasa dengan metode post dan actionnya ke arah nanti yang akan kita gunakan, yaitu edit profile. Ini adalah ini controller dan ini metodenya. Nanti di controller ini akan kita buat edit profile. Di sini saya punya 1, 2, 3, 4 punya 4 input. Yang pertama username saya ambil dari variable detail ini saya dapat dari sini detail username. Setelah itu yang lainnya kosong. Kita akan masukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. Perhatikan name-nya. Ini akan kita gunakan untuk variabel nanti. Setelah itu kita simpan, kita lihat. Oke, di sini ada username. Kenapa password kosong? Karena kita akan membuat password baru, bukan menggunakan password lama. Kalau mau menggunakan password lama dan tidak menyimpan password baru, bisa menggunakan input hidden. Mungkin kalian bisa mengoprek-oprek sendiri. Kembali ke codingan. Setelah itu kita masuk ke halaman input, yaitu kita buat metode edit profile ini. Di sini kita buat edit profile. Nah, di dalamnya kita buat berapa variabel. Yang pertama ID ini kita mengambil session yang tersimpan di dalam browser dengan nama session yaitu ID. Kedua, username berdasarkan nama post tadi itu.
semuanya kita ambil, baik itu password lama, password baru, dan password confirm. Selanjutnya kita buat percabangan if. Kita melakukan pengecekan. Di sini saya akan membuat lagi metode di dalam model detail ini, itu untuk mengambil password berdasarkan ID usernya. Jadi ambil password nih dengan ID gini. Nah, nanti returnnya password tersebut nanti dibandingkan dengan password lama ini. Akan dibandingkan dengan password lama. Setelah itu di dalamnya untuk else, nanti dia akan redirect jika ini tidak sama. Jika password di dalam database dan yang kita inputkan tidak sama, maka dia akan menampilkan pesan nih nanti nih, redirect ke halaman form tadi dengan pesan nih gagal nih. Jika dia berhasil, kita buat percabangan lagi nih, yaitu mengecek password baru nih apakah sama sih dengan password confirmnya. Jika dia sama, sebelumnya jika dia tidak sama, dia akan redirect, gagal passwordnya itu. Ngirim password ini pesannya beda ya, nanti kita buat di detailnya agak berbeda, jadi ada pembeda gitu untuk teksnya. Nah, jika dia sama, nanti update profil nih, ID ini, username-nya kita kirim dari inputan tadi, dan password baru. Kenapa password confirm nggak perlu, ini hanya untuk pembanding di sini nih. Setelah itu kita set session place data sukses, lalu kembali kita simpan. Nah, di mdetail ya kita akan membuat yang pertama get detail udah, ambil password, mungkin set update profil dulu, update profil baru ambil password. Kita akan buat, jadi kita perlu dua fungsi lagi, yaitu update profil. Dia mengirimkan ID, username, dan password. Nih kita lihat ID, username, dan password. Nih kita buat kayak gini, update biasa dengan return edit. Nanti ini returnnya true or false. Setelah itu fungsi ambil password nih berdasarkan ID. Jadi ambil password dari user di mana ID-nya sama dengan sekian dari variabel ini, limitnya 1, jadi batasnya hanya satu row, jadi akan menampilkan dalam bentuk array. Nah, yang kita return yaitu passwordnya saja, karena kita akan langsung melakukan perbandingan di sini. Kita akan langsung melakukan perbandingan. Kita simpan. Setelah itu di view-nya nanti dari pesan-pesan ini akan kita tampilkan beda-beda nih. Di sininya akan kita pasang. Yang pertama sukses, jadi dia berhasil sukses update. Yang kedua gagal password. Ini karena password tidak sama, ini kan gagal password. Ini gagal password yang ini karena apa? Karena dia tidak sama, password confirm dengan password baru tidak sama. Setelah itu yang ketiga yaitu gagal password database. Dia password lama itu tidak sama dengan yang ada di database. Yang ini kita lihat di if nya kan, ini kan dia tidak sama. Oke, kita simpan. Setelah itu kita coba, kita refresh. Admin 123 tadi passwordnya 12344 kan, bisa kita lihat 44. Coba kita masukin 123 4 saja, 4. Jadi password barunya 12 update, dia akan gagal, password lamanya salah. Kalau kita masukin 12344 12 ini akan kita bedakan satu saja, misalnya 23 atau 2123. Nah, jadi password compare password tidak sama. Ini kita masukkan lagi 12344 123. Nah, dia akan berhasil update kalau semuanya benar. Boleh kita lihat di sini. Nah, dia berubah jadi 123 seperti yang kita inputkan. Nah, ada kasus lain jika passwordnya menggunakan enkripsi. Enkripsi yang akan saya contohkan yaitu ini, password hash. Biasanya
menggunakan password default, boleh dicek di database teman-teman. Jika passwordnya bentuk teks-teks panjang kayak gini, misalnya kayak gini, saya pastekan. Nah kayak gini, ini nggak bisa dicek. Sebenarnya isi passwordnya itu adalah admin nih, passwordnya admin. Tapi karena dia dienkripsi menjadi ini, dia nggak bisa melakukan perbandingan. Dia nggak bisa melakukan perbandingan. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kita menggunakan password verify yang disediakan oleh PHP sendiri dari Apache. Jadi yang pertama, ini adalah inputan kita bandingkan dengan yang di database. Oke, kita buat password verify. Kita copy ini, kita copy, kita masuk ke session, bukan session, controller, kita paste. Ini password lama, kita cut, kita masukin ke sini. Ini sebagai inputan password lama. Nah, hashnya kita ambil yang ini, Ctrl X. Dia akan bernilai true jika nilainya benar. Dia akan false jika dia tidak sama. Ya, langsung kita coba nih. Ini kan di sini passwordnya teks sembarang nih. Kita coba nih, admin n 1234 1234. Nah, dia akan berhasil. Padahal kita mengetikkan admin nih. Jadi kayak gitu. Selain itu, ada juga MD, menggunakan MD5. Jadi kalau MD5 itu kita seperti sebelumnya aja. Nah, kayak gini. Cuman di sininya dikurung di MD5. Biasanya MD5 kayak gini. Nah, kayak gitu. Untuk MD5 bisa dicari MD5 online. Nah, bisa di sini menggunakan MD5 ini. Biasanya rata-rata menggunakan password khas sih. Oke, saya kembalikan lagi karena saya tidak menggunakan enkripsi. Oke, cukup sekian mungkin dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Terima kasih.